Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Si badak, si cacing, dan si kodok. Sudah berbulan-bulan lamanya musim kemarau panjang datang. Sementara itu, hujan belum menampakkan tanda-tanda akan turun. Siapapun pasti akan tersiksa, terutama warga rawa. Lompatan Kodi kodok jadi tak selincah biasanya. Cica si cacing juga setengah mati menggali tanah. Semua lesu. Dan yang nampak paling tersiksa adalah Bidi si badak. Karena kulitnya yang tebal harus direndam di dalam air agar suhu tubuhnya tidak kepanasan. Meskipun begitu, mereka tidak ada yang mengeluh. Karena semua sama-sama memahami. Yang lain pasti sama tersiksanya. Sebagai pimpinan di rawa, Bidi badak mengkhawatirkan nasib teman-temannya. Makanya Bidi badak mulai gelisah mencari kolam baru. Tanpa sepengetahuan warga rawa lain, ia menyusuri pinggiran hutan yang jauh dari rawa. Hai, kalian tahu di mana Bidi? Hari ini jadwalku makan kutu sekaligus membersihkan kulitnya. Tanya gelatik kepada Cica cacing dan Kodi kodok yang kebetulan tinggal tidak jauh dari kolam Bidi. Aku tidak tahu, jawab Kodi kodok. Dari subuh Bidi sudah tidak ada di kolam. Hah? Dari subuh? Kira-kira kemana ya? Entahlah, tapi kalau diperhatikan belakangan ini dia nampak gelisah. Jawab Cica cacing. Mungkin karena air rawa mulai menyusut, sampai setengah lututnya Bidi pun tidak. Wah, jangan-jangan dia mencari rawa baru dan meninggalkan kita. Bidi itu pemimpin yang bertanggung jawab tahu, dia tidak mungkin meninggalkan kita begitu saja. Bidi, kamu di mana sih? Semua warga rawa mulai sibuk mencarinya. Menjelang malam, Bidi baru nampak lagi di kolam. Langsung saja seluruh teman-temannya menanyakan. Maaf sudah membuat kalian semua khawatir. Tadi aku mencari rawa yang lebih banyak airnya, jawab Bidi. Kamu gak akan meninggalkan kami ke tempat baru kan, Bidi? Tanya kodok-kodok khawatir. Tidak kok, justru aku akan mencari rawa yang banyak airnya untuk kita semua. Tapi rasanya tidak ada rawa yang lebih nyaman dari tempat kita. Betul itu. Duh, kami kira kamu akan meninggalkan kami. Ya ampun, aku tuh justru mengkhawatirkan kalian. Sudah lama rasanya aku tidak melihat Kodi melompat dan berenang riang. Cica cacing juga tampak kepayahan menggali tanah, iya kan? Ah, kau baik sekali sudah memikirkan kami. Tapi kami juga yakin kulitmu juga butuh air kan? Tanya temannya yang lain. Bidi hanya tersenyum lebar, memperlihatkan gigi-gigi gendutnya. Kemarau kali ini memang parah banget kawan-kawan. Tiba-tiba gala gajah muncul dari balik semak-semak. Harusnya pertengahan bulan ini hujan sudah turun. Bagaimana kalau kita tambah saja air rawa ini? Usul Bidi spontan. Tadi sewaktu jalan-jalan aku sempat melewati air sungai di kaki bukit. Di sana air masih mengalir meskipun tidak sederas biasanya. Boleh juga idemu. Tapi bagaimana cara membawa airnya? Caca cacing membayangkan jaraknya. Gala, belalaimu kan panjang tuh bisa menyimpan air. Waduh, tapi kalau hanya Gala yang bawa air kapan penuhnya? Ujar Kodi kodok. Ya enggak dong, kita kan mesti gotong royong, kata Cica cacing lagi. Tapi badanku kecil, mana bisa bawa air banyak-banyak? Tanya Kodi lagi. Kita ke rumah Pak Bayu saja. Berang-berang yang tukang kayu itu. Dia kan suka menyimpan perkakas bekas.
Siapa tahu dia punya panci, ember, atau apapun itu yang bisa menyimpan air. Pekik Joli gelatik tiba-tiba. Teman-temannya pun setuju. Dari rumah Pak Beyu, mereka dibekali beberapa panci bekas yang sudah ditambal, dan ember yang cukup besar untuk menampung air. Wah, Pak Beyu memang pintar memperbaiki peralatan. Rombongan warga rawa pun berbondong-bondong menuju ke sungai di kaki bukit. Joli dan beberapa temannya menciduki air ke ember dengan dedaunan. Perlahan tapi pasti ember dan panci mulai penuh air. Gala menyedot air sebanyak mungkin. Kemudian dia memikul panci yang dipenuhi dengan air. Ember di punggung Bidi perlahan mulai penuh. Beberapa kali mereka bersama-sama bolak-balik mengangkut air di antara sungai dan rawa, hingga air cukup untuk beberapa waktu ke depan. Setelah seharian penuh mengisi rawa, Bidi dan teman-temannya beristirahat dan menikmati hasil kerjasama mereka. Kodi melompat berenang sangat riang. Cica mulai menggali tanah dengan lebih mudah. Bidi berendam dengan santai sementara Joli bisa berkicau dengan riang karena bisa memakan kutu di kulit Bidi dengan tenang. Semuanya bersuka cita. Masalah air rawa bisa ditangani bersama dan kemarau bisa dilalui warga rawa dengan ceria.